Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya ingin menyampaikan jika RBW Anda ingin produktif, hindari ada beberapa hal sebagai berikut, yaitu ada beberapa bentuk LMB yang harus Anda hindari, Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, lubang masuk burung atau sering disebut dengan LMB harus bebas hambatan, harus bebas hambatan, sebab LMB adalah akses utama burung walet masuk dan keluar. Akses utama ini sangatlah penting bagi kemudahan atau kelancaran walet berlalu lintas keluar masuk. Jika akses ini mudah, maka walet akan mudah masuk dan keluar. Namun sebaliknya, jika akses utama ini sulit, tentu walet juga akan menemui kendala dan kesulitan saat mau melewati LMB tersebut. Betapa banyak pemilik gedung tidak menyadari bahwa LMB sangat berperan penting. LMB merupakan faktor utama dalam desain gedung walet yang benar. Sebagian besar orang menganggap bahwa LMB hanya semacam formalitas saja pada sebuah gedung walet. Namun jarang yang berpikir bahwa sebenarnya LMB bukan sekedar lubang, tetapi lubang yang memiliki kemudahan serta tidak membahayakan bagi walet saat masuk dan keluar LMB. Perlu ditekankan bahwa LMB harus mudah dan tidak membahayakan bagi burung walet saat masuk dan keluar gedung. Kemudian ada beberapa jenis LMB yang dianggap sulit menurut burung walet, Yang pertama adalah LMB cerobong. Pemilik gedung membuat LMB misalnya dengan ukuran 60 cm x 40. Namun di dalamnya dipasang kotak papan seukuran LMB. Lebar papan ada yang 30 cm, namun ada juga yang 60 cm. Kotak papan itu mirip dengan cerobong, maka disebut LMB cerobong, Apa tujuan menambahkan kotak papan cerobong tersebut? Nah, tiada lain dan tiada bukan untuk meredam cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kebetulan mungkin gedung walet itu posisi LMB-nya menghadap ke timur atau ke barat, sehingga saat pagi atau waktu sore sinar matahari masuk gedung mengakibatkan lantai atas gedung walet tersebut sangat terang. Pemilik RBW berinisiatif untuk meredam sinar masuk dengan cara
membuat cerobong kotak di LMB tersebut. Nah, dengan dipasangnya cerobong itu jelas sinar matahari akan terkurangi dan cahaya dalam gedung tidak lagi terang. Tetapi pemilik RBW tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu justru berakibat negatif. Akses utama menjadi sulit dan berbahaya. Walet akan tampak juga ragu-ragu mau masuk LMB. Sebab dengan adanya cerobong ukuran LMB menjadi lebih sempit saat di depan LMB. Walet hanya bisa melihat lurus ke depan. Pemandangan kanan kiri bagian dalam gedung tidak bisa terlihat karena terhalang oleh kotak. Akses masuk walet jadi terbatas. Walet harus masuk lurus ke depan. Tidak bisa menikung ke kiri atau ke kanan. Wajar jika walet terlihat ragu-ragu atau justru takut masuk ke LMB. Sebab selain LMB tersebut menjadi sulit akibat kotak papan tadi, juga walet takut fisiknya membentur bibir kotak. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, jika gedung Anda, LMB Anda seperti itu, maka segera dilepas kotak cerobongnya. Buatlah akses masuk yang mudah dan tidak membahayakan fisik burung walet. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, LMB bertopi. Yang dimaksud LMB bertopi adalah di atas LMB ada teras pelindung sinar matahari. Ukuran topi biasanya sepanjang LMB dengan lebar maju sekitar 60 cm. Jarak teras ini sekitar 50 cm di atas LMB. Tujuan pemilik tidak lain agar cahaya masuk juga tidak berlebihan. Seperti tadi, pemilik gedung tidak menyadari apa yang dia lakukan justru membuat walet menjadi sulit manuver di depan LMB. Ruang putar di sekitar mulut LMB menjadi terhambat oleh teras itu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita sering menjumpai gedung yang lambat perkembangan populasi waletnya disebabkan adanya teras di atas LMB. Pemilik tidak menyadari apa yang telah dilakukannya dengan tujuan menghambat sinar matahari masuk ke dalam gedung. Ternyata itu adalah menghalangi akses masuk serta membahayakan fisik walet saat bermanuver di depan LMB. Karena akses masuk terhalang, maka wajar jika populasi waletnya tidak bisa berkembang dengan baik. Yang ketiga, LMB sempit. LMB sempit misalnya ukuran 60 cm x 30 cm. Apakah ini mudah dan aman bagi burung walet? Jawabannya jelas tidak. Sebagian orang beranggapan jika LMB sempit, maka burung walet yang sudah masuk gedung akan sulit keluar. Sehingga diharapkan burung walet akan lama berada dalam gedung dan akan segera menginap di dalamnya. Namun yang jelas, LMB sempit pasti membuat walet masuk sulit. Walet juga tampak ragu-ragu masuk gedung. Juga takut fisiknya menghantam bibir LMB. Coba silahkan Anda analisa. Jika Anda dua gedung walet yang berdampingan, keduanya gedung walet baru, gedung pertama ukuran LMB 80 cm x 60 cm. Gedung walet kedua ukuran LMB 60 x 30 cm. Pertanyaannya, gedung walet mana cepat terisi burung walet? Nah, jelas ya.
Akibat LMB yang tidak memperhitungkan faktor kemudahan dan faktor keamanan bagi walet, maka itu akan menghambat perkembangan populasi selanjutnya. Akibat ini terutama dirasakan bagi walet usia muda yang menemui kegagalan saat pulang pertama kali ke gedung asalnya. Jangan heran jika perkembangan populasi walet di sebuah gedung yang sudah usia 3 tahun, populasinya lambat, jumlah sarangnya tidak meningkat. Apa sebabnya? Karena anak walet yang menetas di gedung itu tidak lagi pulang ke gedung asal karena terhambat oleh akses masuk ke gedungnya sendiri yang sangat sulit. Ajarkan sekali-kalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.